Terlahir di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dari pasangan Haji Muhammad Takwat bin Murtawi dan Hajah Sukiyarti binti Haji Nur Salim. Sosok ini meniti jalan karir sebagai jurnalis sejak masih berstatus mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, di koran harian Radar Banyumas. Karir jurnalisnya semakin matang ketika memutuskan bergabung di koran harian Suara Merdeka Jawa Tengah, Des Hukum di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri sejak 2009 hingga saat ini. Terbukti putra ketujuh dari 9 bersaudara ini kemudian dipercaya sebagai pemimpin redaksi majalah internal Persatuan Jaksa Indonesia, Adiaksa Indonesia. Kemudian menjadi wartawan portal berita pji.kejaksaan.go.id, YouTuber PJI Channel Persaja Channel yang merupakan media sosial Persatuan Jaksa Indonesia, website milik keluarga besar Purna Adiaksa, KBPA. Kepiawaiannya di dunia jurnalistik kemudian membuka tantangan baru sebagai penulis dengan melahirkan 2 novel bertema kejaksaan berjudul The Jaksa, Labirin Prosekutor dan The Jaksa, Menembus di Balik Matahari. Selain itu, ia juga menjadi editor buku biografi tokoh nasional dan profil institusi. Ayah dari 2 putra ini juga aktif berjejaring di organisasi sebagai Sekretaris Forum Wartawan Kejaksaan Agung Forwaka periode 2012-2013 dan Ketua Forwaka periode 2013-2014. Dan sejak 2017 hingga saat ini, penggemar fotografi itu juga mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Ketua Pelaksana Harian pada Badan Pelaksana Penyelenggara PH BPP Universitas Nahdlatul Ulama UNU Purwokerto Kampus 3 di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baiklah, saya akan memulai membawakan makalah dengan tema membangun pilar digital KKRI untuk penguatan pengawasan sebagai kunci keberhasilan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam makalah yang sudah saya tulis, mungkin nanti saya paparkan dengan singkat. Dalam makalah ini saya ada 6 kerangka berpikir saya tentang bagaimana membangun pilar digital KKRI untuk penguatan pengawasan sebagai kunci keberhasilan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian untuk perkembangan inovasi di kejaksaan. Hal ini perlu saya utarakan karena ini menyangkut dengan gagasan saya tentang Kitab Negara Kertagama. Karena adanya Kitab Negara Kertagama inilah Majapahit sampai sekarang itu dikenal. Karena literasinya terdokumentasikan dengan baik. Di situ terjelaskan bagaimana seorang pemimpin hanya memimpin kerajaannya hingga ke budayanya. Oke, berikutnya tentang tantangan era revolusi industri 5.0. Untuk sekarang ini kita mengenal teknologi informasi bukan hanya mesin ke mesin. Di era revolusi industri 5.0 itu sudah ada interaksi antara teknologinya, antara manusia. Kemudian untuk inovasi di bidang pengawasan sendiri, di tahun 2011 sudah ada namanya ESADA. Artinya teknologi ini sudah berkembang di Kejaksaan Agung hingga ke bidang pengawasan. Lalu apa peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia? Seperti yang dipaparkan oleh Pak Komisioner yang juga sekarang jadi peserta seleksi, tadi dijelaskan ada 9 komisioner yang bertugas mengawasi ada sekitar 30.000 pegawai di kejaksaan, baik itu jaksa maupun pegawai tata usaha yang tersebar di 22 kejati dan sekitar 400-an kejaksaan negeri ya. Kalau provinsi sekarang sudah ada 38 provinsi di wilayah Indonesia dan 600-an kabupaten. Artinya dari 9 komisioner dan 30 pegawai KKRI, apakah memungkinkan? Tentunya itu jadi kendala, tapi disampaikan sebuah tantangan oleh peserta sebelumnya yang juga
anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Yudhil Saatnya. Tantangan ini akan saya jawab di makalah saya. Tentunya dengan teknologi informasi ini kita bisa melakukan pengawasan sedemikian banyaknya pegawai kejaksaan dengan keterbatasan SDM yang ada. Beberapa yang perlu dilakukan masih ada waktu. Oh, habis. Ya, sedikit lagi ya. Closing aja boleh? Oke, untuk closing aja. Sekarang ada pameo lama, siapa yang menguasai Islam? Dia yang menguasai dunia. Maka di era itulah terjadi penjajahan. Untuk sekarang ini, siapa yang menguasai informasi? Dia yang akan menguasai dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau jalan-jalan ke Cikini, oh yang beda. Baik Pak, karena saking bahwa juga disampaikan tadi kalau tidak salah oleh Pak Ledo maupun dari Pak Nur Rohmat ya, bahwa tadi disampaikan bahwa akan bekerjasama dengan salah satunya dengan universitas maupun tadi disampaikan juga barang siapa menguasai digitalisasi maka akan menguasai dunia. Sementara sama-sama kita ketahui kejaksaan ini yang di luar daerah, Bapak, ini tidak semua juga menguasai digitalisasi. Saya pernah lihat di NTT, itu juga belum semuanya menguasai digitalisasi. Dan kami ingin tanyakan bagaimana itu tadi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini. Kalau ibarat katakan berat dengan 30 orang, lebih kurang 30 orang di Komisi Kejaksaan, kita pernah mendengar semua dari Insinyur Soekarno, beri kami 10 pemuda, maka kami akan hancurkan dunia. Kan begitu? Apakah ini bisa? Saya rasa demikian. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak. Bagaimana upaya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini untuk meningkatkan public trust baik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia ataupun Komisi Kejaksaan itu sendiri. Lalu bagaimana upaya-upaya penguatan di lembaga di parlemen untuk meningkatkan kinerja baik terhadap Kejaksaan Agung ataupun Komisi Kejaksaan itu sendiri. Terima kasih. Salah satu tugas dari Komisi Kejaksaan yaitu melakukan penilaian, pemantauan, dan juga pengawasan. Lalu saya melihat juga ada tujuan dari adanya Komisi Kejaksaan yaitu untuk meningkatkan kinerja kejaksaan. Maka untuk meningkatkan kinerja kejaksaan pasti ada inovasi-inovasi dari Komisi Kejaksaan. Mohon Bapak Ibu bisa menempatkan atau menjelaskan inovasi-inovasi apa untuk Komisi Kejaksaan dan juga terkait tugas dan fungsi dari Komisi Kejaksaan tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inovasi konkret maksudnya apa? Lagu yang masuk di KKRI itu kalau tidak salah ada sekitar 3 yang mayoritinya. 1 tentang perselingkuhan, 2 tentang penanganan perkara tidak berkeadilan, dan yang ketiga tentang pemerasan. Kemudian langkah konkretnya seperti apa? 1, sebenarnya paling sederhana kita membangun ruangan PTSP yang terintegrasi dan menggunakan teknologi tentunya. Itu urgent karena tadi dibapakan 9 ya, 9 komisioner dengan melakukan penilaian dan pengawasan melakukan tugas kewenangannya mengawasi ada sekitar 20.000 lebih yang bersifat intervensi. Selanjutnya tentang pengawasan paradigmanya seperti apa.
paradigma yang sudah ada itu kita bukan sebatas watchdog gitu ya, tapi bisa menjadi fungsi pengawasan sebagai analis, sebagai dokter. Jadi bukan sebuah perkara itu terjadi terus kita begitu enggak, tapi jadi lebih ke analis dan kemudian kita juga perlu dibangun namanya role model dari seorang pemimpin gitu ya. Sehingga punishment and reward dari kejaksaan itu harus jelas. Kalau tidak jelas reward dan punishment-nya akan sulit juga. Ketika reward dan punishment-nya sudah ada, tentunya role model itu akan terwujud. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi di pemaparan saya, itu ada kita namanya Gajah Mada. Itu bagian dari role model gitu kan. Kemudian kalau Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, kalau tidak salah Pak Suprapto, itu bisa jadikan role model. Nah, pimpinan di kejaksaan ataupun di satuan kerja juga perlu namanya role model itu. Kemudian langkah konkretnya, apa yang akan kita, kalau seandainya nih saya jadi komisioner, ya kan, alhamdulillah, amin gitu ya. Tentunya saya sudah menulis di makalah saya setebal 30 halaman, sebenarnya tadi yang waktu 10 menit jadi tidak mungkin gitu kan. Itu ada beberapa hal yang dilakukan menjadi prioritas oleh Komisi Kejaksaan. Satu, senantiasa berbenah memperbaiki dan menyempurnakan segenap potensi dan kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, membentuk kapabilitas dan potensi yang mumpuni dari para personilnya. Itu juga bisa menjawab personil di daerah ini melek teknologi gitu kan. Tadi beneran seperti itu. Jangan lupa tuh Pak, sekarang itu ada rekrutmen, ada 2000 jaksa baru di tahun ini. Artinya mereka generasi milenial. Mereka itu sudah sangat familiar dengan smartphone, akan mempermudah kinerja kejaksaan. Insya Allah demikian. Itu akan terjawab dengan SDM yang baru ini. Apalagi dengan selain ada rekrutmen 2000 jaksa yang baru, ada juga kan pegawai sekitar 5.000-an. Artinya mereka generasi milenial yang akan menguasai teknologi soal teknis itu insya Allah bisa teratasi. Kemudian mengupayakan terobosan melalui instrumen lainnya, yaitu melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi. Yang keempat, merevitalisasi peran dan fungsinya dengan tidak hanya berperan layaknya hanya dijaga watchdog yang memastikan ketaatan dan kepatuhan melalui instrumen penghukuman semata, namun juga diharapkan bidang pengawasan dapat mengoptimalkan perannya sebagai dokter dan konsultan yang mampu mendiagnosa, mengobati, meluruskan dan memberikan nasihat, advice dan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, KKRI perlu melakukan kinerja. Kemudian penguatan kelembagaan di tahun 2021, kalau tidak salah juga sudah ada undang-undang terbaru juga. Di situ ada penguatan posisi kejaksaan di hukum tata negara hukum tata negara. Artinya sudah ada, tinggal penguatannya di penganggaran. Terlebih sekarang juga sudah ada perampasan aset, undang-undang perampasan aset, tentunya itu perlu kita dorong untuk segera diundang-undangkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya dimohon tetap di tempat. Bapak Konsil, apakah calon komisioner ini boleh berfoto bersama-sama? Ya. Bukan bentuk pelanggaran, jadi pandangan ke depan, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, sekali lagi izin, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3.